Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi di channel saya. Terima kasih atas support dan dukungannya. Semoga sehat selalu dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, bos. Oke teman, di sini ada sebuah sun resistor atau komponen elektronik dengan nilai resistansi atau nilai tahanan dalam sebuah satuan elektronik yaitu ohm, dengan kapasitas nilainya yang sangat rendah sekali, 0,5 ohm. Oke, untuk bentuk fisiknya seperti ini, dan di sini untuk komponen ini ada beberapa bagian di dalamnya. Saat digunakan ini akan menghasilkan atau memberi beban arus sesuai yang ada pada lilitan yang ada di dalamnya. Mungkin karena di sini resistansinya rendah, jadi lilitannya mungkin sedikit dan bisa menghasilkan panas saat digunakan tes. Karena di sini di dalamnya adalah filamen dari sebuah solder atau elemen di dalamnya. Jadi resistansinya sangat rendah dan saat dihubungkan akan menjadi suhunya naik. Dan untuk beberapa keterangan di bagian fisiknya ini juga akan berpengaruh besar terhadap pengetesan yang akan dilakukan atau saat pemasangan. Untuk kapasitasnya 0,5 watt dan untuk kapasitasnya 5 watt dan untuk nilainya adalah 0,5 ohm. Ini akan menghasilkan arus beban sebesar 20 ampere. Oke. Dan ada beberapa sun resistor lain yang bisa ditemukan di pasaran. Ini kebetulan saya ada yang 5 watt 10 ohm, dan di sini untuk nilai dari 5 watt 10 ohm ini akan menghasilkan arus sebesar 1 ampere, 1,1 ampere. Oke, 1,1 ampere. Dan di sini tidak terlalu besar untuk resistansi atau alat ini bekerja saat digunakan dalam sebuah aki. Jadi untuk komponen ini sangat ideal sekali atau pas sekali menghasilkan arus sebesar 1,1 ampere. Oke, untuk yang sebelah sini, yang sebelah kiri 0,5 ohm ini menghasilkan 20 ampere. Jadi sangat besar sekali dan mungkin akan terjadi panas berlebih, akan merusak dari komponennya itu sendiri. Dan saya gunakan yang 5 watt 10 ohm. Oke teman, dan untuk beberapa bagian pada sun resistor ini saya hubungkan secara paralel atau saya gabung 4 buah menjadi satu, bagian kanan ke positif, bagian kiri ke negatif. Oke, dan ada beberapa komponen lain. Ini adalah relay, dimana saat digunakan, saat dipasang di aki, di positif aki sebelah kanan, ini akan timbul atau relaynya ini bekerja. Oke, saat ditekan seperti ini, arus positif aki akan mengalir dari relay, kemudian saat ditekan tombolnya sini, ini akan terhubung antara positif aki dengan bagian pin di sun resistor ini sebelah kanan. Oke, sehingga menghasilkan arus masuk dari positif aki melalui sun resistor kemudian ke negatif aki. Oke teman, dan untuk sun resistor ini semakin banyak dari jumlah sun resistornya akan semakin besar arus yang dialirkan. Jadi di sini menghasilkan arus satu sun resistor ini 1,1 ampere. Jadi saat saya pasang 4 buah ini menghasilkan arus 4,4 ampere. Jadi saat digunakan untuk pengetesan beban, ini bisa digunakan alat seperti ini, mudah dan simpel, dan tentunya
akan mudah melihat kondisi dari sebuah kapasitas aki dengan arus yang tersimpan di dalamnya, seberapa besar pelepasan voltase yang dihasilkan. Dan di sini sudah banyak digunakan untuk dunia elektronik ataupun sebagai alat tes beban yang sangat simpel sekali. Dan kebetulan untuk di sini saya akan coba alat ini menggunakan shunt resistor. Ada beberapa bagian pada alat ini, yaitu tombol tekan push button, kemudian relay 5 kaki yang terhubung ke positif. Yang satu lagi ini yang tengah terhubung ke pin dari transistor yang sebelah, ini ada titiknya, yang sebelah kanan ini terhubung ke positif aki. Jadi saat ditekan seperti ini ada bagian tombol dari pin ini yang sebelah kanan ke positif aki, yang sebelah kiri ke pin dari relay. Kemudian relay yang sebelah sini dekat kamera ada titiknya, ini yang ke sebelah sini. Di sini ada relay, ini bagian di dalamnya ada kumparan atau pengaktif dari relaynya ini, sehingga saat ditekan seperti ini, plat yang ada pada bagian dalam relaynya ini akan terhubung antara bagian positif aki dan bagian yang ke positif dari shunt resistor ini. Jadi akan terhubung karena di sini ada induksi menarik plat terhubung ke bagian sini, dua kabel ini. Kemudian ke positif ke negatif aki. Jadi saat diaktifkan dari relay ini akan menghasilkan induksi voltase lebih tinggi. Jadi di sini saya tambahkan pengaman sebuah diode kecil menghadap positifnya, warna putihnya ini menghadap ke positif untuk menghilangkan efek voltase tinggi saat digunakan induksinya yang dihasilkan oleh induksi dari kumparan di dalam relaynya ini. Jadi supaya aman, tidak mengganggu dari komponen lain. Oke teman, saya akan coba alat ini untuk mengetes dari sebuah aki. Kebetulan untuk aki yang saya akan tes atau saya gunakan adalah aki basah. Untuk aki basah ini kapasitasnya adalah 12 volt 5Ah, 12 volt 5Ah. Dan untuk kondisi aki ini sudah mengalami beberapa masalah. Kemarin ini pemilik dari motor yang datang ke sini mengantar akinya ini, dari penonton YouTuber yang berasal dari tempat saya di Malang, dimana ini sudah dipasang, dan saat pemasangan ini terjadi mungkin kurang pas sehingga terjadi kerusakan pada bagian bawahnya. Di sini bolong, teman, di sini bolong dan terjadi kebocoran pada air akinya. Ini sudah saya tambal dan lumayan sudah mampet. Di sini saya tambahkan lem lilin seperti ini. Dan untuk kondisi aki ini sebelumnya normal, kemudian diambil semua air akinya, dikeringkan seperti ini, dan kemudian ditaruh beberapa minggu, mungkin 1 bulan. Dan di sini sudah mengalami masalah pada aki ini. Aki basah 12 volt 5Ah. Untuk kondisi plat selnya ini masih lumayan bagus, masih bagus. Dan di bagian sini juga tergolong baru. Untuk tanggal pembeliannya juga barusan bulan 6 2024. Teman, ini saya akan melihat dari voltase aki ini. Voltase aki ini voltasenya 6 volt. 6 volt.
Dan untuk kondisi plat selnya di sini karena ada 6 bagian plat, ini setiap plat selnya menghasilkan 2 volt. Jadi untuk aki ini cuma 7 volt. Jadi saat dilihat dari voltasenya, ini kapasitasnya 50% dari aki 12 volt. Ini normalnya adalah 12,4 volt. 12,4 volt, dan di sini cuma 7,2 volt. Jadi di sini intinya selnya ini mulai bermasalah. Bermasalah terhadap voltase pada setiap plat selnya. Ini tadinya berwarna putih dan sudah saya lakukan perbaikan pengecasan sekitar 3 jam, dan saat saya biarkan sekitar mungkin di sini sudah 6 jam dan voltasenya ini sudah kembali lagi di 7 volt. Jadi tadinya saya cas mungkin 12 volt, 13 volt, dan saya biarkan lagi, ini voltasenya kembali lagi ke 7 volt. Jadi aki ini sudah mengalami masalah. Saya akan coba tes aki ini untuk melihat dari alat ini bekerja saat memberi arus beban pada bagian positif dan negatif akinya. Oke, saya pasang jumper tesnya seperti ini. Saya pasang, lednya sudah menyala. Saya akan coba tekan di sini untuk voltasenya 6,6 volt. Saya coba tekan, dan untuk alat yang saya gunakan ini saya memakai cara yaitu melihat waktu berapa lama saat melihat kondisi aki ini arus yang baik untuk sebuah voltase aki. Jadi di sini saat saya tekan sunrise tombol push buttonnya ini, saya tekan sekitar 15 detik untuk melihat hasil yang baik pada sebuah kapasitas aki. Jadi di sini saya gunakan 4 buah sun resistor 5 watt 10 ohm, dan saya tekan selama 15 detik. Ini adalah waktu yang pas untuk melihat sebuah kapasitas aki. Oke, saya coba tekan seperti ini. Oke. 5,7 volt. Mungkin di sini relaynya kurang aktif atau tidak bekerja. Oke. Saya akan coba tes pakai dop motor. Oke, untuk lebih simpelnya atau lebih mudah mengetahui dari aki ini saat diberi tes beban menggunakan dop motor 12 volt 25 watt dengan arus sekitaran 2 ampere. Oke, saya akan coba tes pakai lampu, apakah ini bisa menyala lampunya. Oke, teman, dan untuk lampunya di sini sudah terhubung, voltasenya turun 0,3 volt akinya, dan lampunya tidak menyala. Oke, ini benar-benar mati total dan tidak bisa menghidupkan atau menyalakan sebuah lampu. Oke, 5 volt. Oke, 0 volt, tidak ada arus yang mengalir, bos. Oke, 0 volt. Ini saya pastikan akinya ini benar-benar mati total. Apakah bisa diperbaiki? Dan untuk memastikan bahwa aki ini sudah tidak berfungsi, di sini saya gunakan alat tes menggunakan sun resistor. Tetapi untuk nilainya di sini mungkin saya kira-kira saja tidak seperti ini, tidak seperti 5 watt 10 ohm maupun 5 watt 0,5 ohm. Oke, sebentar.
Oke teman, di sini sudah saya siapkan sebuah alat tes beban atau alat tes IMEX 12 volt 40 Ah. Oke, dan di sini saya akan hubungkan jepit akinya. Oke, seperti ini. Untuk alat tes dari BHT IMEX ini bisa digunakan. Oke, untuk yang pertama mendiagnosa voltase aki. Oke. Voltase aki di 0,7 volt. Oke, dan memberikan tes beban. Oke, tes beban, melakukan tes beban sekitaran 15 detik. Oke. 15 detik. Oke, dan voltase aki cuma 0,04 volt. Sangat kecil sekali. Oke, teman-teman. Oke, teman. Dan di sini untuk kapasitas aki ini sudah benar-benar tidak bisa digunakan lagi. Di sini ada keterangan dari aki ini, performa aki sangat tidak bagus sekali. Oke, harus ganti aki. Oke, karena di sini akinya jarang digunakan. Oke teman, di sini saya pastikan aki ini sudah voltasenya atau arusnya sudah tidak ada, dan saya akan coba perbaiki apakah berfungsi. Oke teman, di sini untuk akinya sudah saya pasang amvo digitalnya, dan saya akan coba pasang jepit pengecasannya seperti ini. Oke, saya hidupkan alat casnya. Oke teman, untuk voltase dari aki ini saat dilakukan pengisian di 15,9. Oke, 15 lebih sedikit. Harus yang voltase yang dihasilkan mengikuti voltase aki. Oke, arusnya sudah masuk. Oke, voltasenya 0, voltasenya 14,6. 14,6. Oke teman, dan alat yang saya gunakan adalah sebuah komponen dari sepeda motor, yaitu sebuah kiprok motor 4 buah pinnya seperti ini, dan ini saya gunakan untuk sistem pengisian pada sebuah perbaikan aki motor, dimana untuk bagian-bagian dari kiprok ini kita bisa lihat dari beberapa pin. Oke, di sini yang saya gunakan adalah pin positif, pin negatif, dan input dari spool pengisian atau yang ke spool pengisian atau kabel warna putih. Jadi di sini saya pilih yang kanan bawah, kemudian kanan atas dan kiri atas. Oke, kiri atas. Dan untuk kiprok ini atau regulator ini punyanya Supra. Oke, punyanya Honda Vario yang lama, Vario karburator, bit karburator, maupun Yamaha Vega Shogun 125. Jika mengalami masalah kerusakan pada sistem lampu utama, tetapi untuk sistem pengisian aki masih normal, teman-teman bisa gunakan alat ini untuk sebuah perbaikan aki. Seperti ini untuk kondisinya. Dan di sini untuk beberapa komponen dari alat yang menggunakan tes kiprok motor
teman-teman bisa melihat dari beberapa video yang lama saya yang thumbnailnya seperti ini. Oke, thumbnailnya ada gambar cas aki, ada beberapa komponen atau gambarnya seperti ini, ataupun teman-teman bisa simak di video saya sebelumnya dengan judul rangkaian yang ditunggu. Untuk judulnya yang ditunggu rangkaian cas aki, teman-teman bisa melihat di video tersebut cara pengetesan beberapa komponen di dalamnya yang menggunakan cas kiprok motor. Oke, dan ada beberapa pengetesan untuk aki normal dan aki yang sudah tidak bisa digunakan. Oke teman, dan karena di sini mungkin sekitar 3 menit saat dilakukan pengisian apakah bisa menyimpan arus untuk aki ini. Oke, untuk voltasenya 10,4, dan di sini saya akan lihat apakah bisa menyimpan arus aki ini yang tadinya mati total atau rusak. Saya gunakan dop motor dengan kapasitas 150 mA atau punyanya dop motor yang di speedo yang netral. Saya coba tes dulu apakah bisa mulakan arus. Saya lepas dulu bos. Oke, bisa mengeluarkan arus. Oke teman, bisa mengeluarkan arus dan voltasenya 6 volt. Oke, seperti ini. Oke, saya taruh di atas saja supaya lebih kelihatan. Oke, sudah kembali ke 8 volt. Oke teman, di sini sudah bisa menyimpan arus. Oke, dan untuk kondisi aki ini setelah saya melakukan pengecasan kemarin, ini suhu akinya agak naik sedikit. Oke, saya lepas lagi, saya biarkan lagi untuk akinya, dan di sini mungkin bisa mengalami masalah pada plat sel aki yang di bawah ini yang bermasalah, karena untuk sebelumnya aki ini yang bagian bawah ini, oke, ini terkena dari ban motor. Jadi saat digunakan ini menggeser ban bagian motor sehingga di sini terjadi bolong pada bagian bawahnya. Oke, dan saat terjadi kebocoran di plat sel bagian sambungan bawahnya sini, oke, ini ada plat sel tisu, kemudian plat sel tisu ini karena terkena goresan ban sehingga plat sel di dalamnya ini di bawahnya sini menjadi short atau konslet terhubung dari plat 1 yang bagian negatif kemudian plat 1 bagian positif. Ini yang bisa menyebabkan sebuah plat sel aki tidak bisa menyimpan arus atau terjadi short atau konslet pada bagian lubang yang mengalami masalah, terutama di sini 2 buah lubang. Oke, di sini 2 buah lubang ini sudah mengalami masalah saat dilakukan pengisian, karena di sini tadi mengalami panas pada bagian fisik akinya. Oke, seperti ini. Dan jika teman-teman mengalami masalah seperti ini, katakanlah oke, untuk aki basah jarang digunakan, teman-teman bisa melakukan pengisian atau perbaikan menggunakan kiprok motor seperti ini. Ada LED indikator, kemudian ada analog indikator untuk mempermudah sebuah proses perbaikan aki dan berjalan otomatis sesuai dengan voltase aki ini mengikuti arus yang masuk dan akan bekerja dengan maksimal membersihkan plak atau kotoran yang ada dalam plat sel akinya ini sehingga arusnya bisa tersimpan dengan baik. Oke, tentunya dengan kapasitas AVO yang lebih kecil.
di sekitaran 3-2 ampere untuk hasilnya lebih maksimal untuk alat perbaikan sebuah aki. Oke, dengan arus yang kecil dan voltase mengikuti dari beban aki atau voltase aki, maka akan berjalan sesuai dengan voltase aki atau kapasitas yang masuk, arus yang masuk, dan akan bisa membersihkan plat sel aki di dalamnya sehingga arus ini bisa normal kembali, terutama untuk aki motor yang jarang digunakan. Ada sulfur putih, ini teman-teman bisa coba cara seperti ini, dan ini terbukti berhasil untuk memperbaiki sebuah aki yang jarang digunakan dengan voltase yang sangat rendah sekali atau mati total seperti ini dengan menggunakan kiprok motor. Oke, saya nyalakan dulu. Oke teman, untuk hasil yang lebih maksimal, dan karena di sini plat sel aki yang bermasalah pada dua bagian, jadi di sini untuk hasilnya juga kurang maksimal, terjadi masalah atau saat dilepas atau saat setelah dicas mungkin voltasenya bagus, nanti setelah dibiarkan beberapa saat, oke, ini voltasenya akan turun lagi. Di bagian sini mengalami masalah. Oke, dan untuk aki yang normal atau aki yang tidak terjadi kerusakan seperti ini, oke, dimana plat selnya ini putih, teman-teman bisa mencoba menggunakan cas kiprok motor. Oke, kemudian tambahan alat komponen yaitu sebuah desulfator yang berfungsi untuk membersihkan kotoran atau plat di dalam sel aki, oke, supaya arus yang masuk ke dalam setiap plat selnya ini bekerja secara maksimal. Oke, saya coba dulu pasang. Oke, ini. Dan untuk desulfator ini sangat ampuh sekali memperbaiki sebuah aki yang ngedrop atau shock mati total, dimana fungsinya adalah menghasilkan getaran elektromagnetik dari 12 volt atau mengikuti voltase aki, kemudian dinaikkan voltasenya sekitaran 30-60 volt, dikembalikan lagi ke positif aki. Oke, seperti ini untuk cara kerjanya. Oke teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada salah kekurangan bisa tulis di kolom komentar. Salam otomotif, salam sukses, salam berkarya. Dan di sini untuk plat sel akinya, jika kondisi sudah membaik, di dalamnya sini akan berwarna abu-abu dan warna putih pada plat selnya ini akan hilang bercampur dengan cairan aki. Oke, salam otomotif.